Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyin karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan limpahan nikmat yang telah kita terima. Salawat serta salam beriring senantiasa tercurah kehadirat junjungan dan panutan umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki di tahun baru dari tahun Hijriah. Kita sudah memasuki di tahun 1446 Hijriah yang diawali dengan Muharram sebagai permulaan bulan dalam kalender Islam ini. Ada banyak peristiwa yang diabadikan dalam sejarah umat Islam di bulan yang mulia ini, terkhusus pada hari Asyura yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Paling tidak ada dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa. Di antaranya adalah tergabungnya perahu Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Judi. Dan yang kedua adalah ketika Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerjaan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Sebagaimana sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau menyampaikan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin min al-yahud qad shamu yawm Ashura faqala ma hadha min as-sawm qalu hadha alladhi yawm najja Allah Musa wa bani Israil min al-gharq wa ghariqa fihi Fir'aun. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang tengah berpuasa di hari Asyura di 10 bulan Muharram.
Sedangkan Fir'aun di hari ini dia dalam posisi dia tenggelam. Wa hadzal yawm istawat fihi as-safinatu 'ala al-judi fasawmahu Nuh wa Musa syukran lillahi ta'ala. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi. Karena itu Nuh dan Musa alaihi wassalam berpuasa di hari ini karena bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi sawmi hadzal yawm." Fa amara ashabahu bis-sawm. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dan Nabi berhak untuk berpuasa di hari ini." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat gigih di tengah-tengah orang-orang kafir untuk berdakwah dan mengajak kepada keimanan kepada Allah. Mengajak mereka di jalan Allah menjadi orang yang beriman. Nabi Nuh sangat sabar menghadapi orang-orang yang kafir. Nabi Nuh berdakwah tanpa henti siang dan malam, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dengan menyampaikan kabar gembira dan terkadang juga memberi sebuah peringatan. Maka beliau konsisten dalam berdakwah kurang lebih selama 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaumnya tidak beriman dan mereka tetap pada kesesatan dan kekufuran. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar orang-orang kafir itu dimusnahkan. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka azab. Allah timpakan kepada mereka banjir yang besar sehingga tidak menyisakan satu orang pun di antara orang-orang kafir. Allah selamatkan nabinya dan orang-orang yang beriman di antara kaumnya dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjaga perahu tersebut dengan pemeliharaan dan perhatiannya hingga berlaku dan selamat di bukit yang dinamakan Bukit Al-Judi. Jamaah Jumat rahimahumullah. Peristiwa yang kedua adalah ketika terjadi di bulan malam ini, yaitu kejadian yang dihadapi oleh Nabi Musa. Ia hidup di masa raja yang zalim yang melampaui batas, yaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Musa agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dan mensucikannya dari sekutu apapun. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepada Allah, tetap kafir kepada Nabi Musa, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya keluar dari tanah Mesir dan Fir'aun mengejarnya bersama pasukannya karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawbil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah wahai Musa lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Jamaah Jumat rahimahullah, laut pun terbelah menjadi jalan bagi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke dalam laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. Dan kami menyelamatkan Bani Israel melintasi laut itu. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, maka dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kamu baru percaya, kata Allah, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu, wahai Fir'aun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah Jumat rahimahullah, itulah di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram hingga Rasulullah SAW bersabda ketika Nabi SAW berjalan melewati sekelompok orang Yahudi tadi di tengah mereka berpuasa di hari Asyura. Beliau menyampaikan, aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk berpuasa hari ini. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura itu. Hari ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yang bersumber dari Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaum Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura itu melebur dosa setahun yang telah lewat. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan bahwa Yaum Asyura wa huwa Ashurul Muharram li'annahu yukaffiru as-sanah al-madiyah wa huwa tasirul qarin muslim la baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi' faman taqablahu wal hikmah mukhalafatul yahud wa min thamma sana liman lam yasummu sawmal hadi ashar bal in sawmahu liqadrin fihi. Maka disunahkan puasa di hari Asyura, yaitu di hari 10 Muharram, karena dapat menutup dan menghapus dosa setahun yang telah lewat, sebagaimana yang dibuatkan oleh Imam Muslim. Dan disunahkan juga puasa Tasu'a atau puasa di hari ke-9 bulan Muharram, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah menyampaikan, kalau saja aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di hari Tasu'a, di hari ke-9 bulan Muharram. Akan tetapi Rasulullah SAW wafat sebelum Muharram tahun yang akan datang. Maka hikmah puasa di hari Tasu'a adalah untuk menselisihi dan menyalahi akhlakiyah Yahudi. Dari sini kemudian muncul anjuran puasa di hari yang ke-11 bulan Muharram juga bagi mereka yang tidak berpuasa di hari Tasu'a. Akan tetapi puasa di 11 Muharram tetap dianjurkan meski mereka sudah berpuasa di hari Tasu'a. Hadirin jamaah rahimahullah, demikian informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah dan menjalankan sunnah-sunnah di bulan yang mulia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah.
لله الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما زهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وبلد فلسطين خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يعلم بالأعمال